bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang hati mereka bergiat untuk Tuhan. Hati mereka mau untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan di malam yang tidak lagi mudah ini, mereka semakin semangat untuk mendekat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersama dengan orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati mereka semuanya. Memohon supaya kiranya kami semuanya ini sebentar lagi diberkati melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan ini, biar dimaksimalkan oleh Tuhan, dipakai untuk Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga kami semuanya, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat yang mendengarkannya, kami semuanya sama-sama memiliki fokus yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak mau dan bahkan tidak berani mencari kemuliaan diri kami sendiri di tengah pelayanan kami. Sebab kami tahu, kami bukan melayani diri kami sendiri, kami melayani Engkau, Raja segala Raja, Allah yang telah berkenan berbaik hati untuk memanggil kami melayani Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kami melayani, kami mau menggunakannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semuanya dengan firman yang menguatkan kami, terutama di tengah situasi kehidupan yang tidak mudah ini untuk kami jalani. Kami percaya rancangan kekal Tuhan berjalan dalam hidup kami dan tidak ada rencanamu yang gagal oleh karena kami menyembah kepada Allah yang berdaulat mutlak atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, campur tangan ilahi, kiranya kami rasakan pada malam hari ini melalui firman-Mu yang berkata-kata secara pribadi kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah memberi saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Thank you juga Pak Frans yang juga sudah kontak saya untuk pelayanan malam hari ini. Agak kaget juga karena pelayanannya malam dan ini kali pertama saya melayani Zoom jam 9 malam. Istri saya tanya, loh saya nggak keliru tak kamu? Jangan-jangan jam 19? Enggak, saya sudah tanya sama Pak Frans dan memang confirm jam 9. Sebab sore harinya masih ada ibadah dengan Ibu Gembala. Saya bilang begitu. Lalu istri saya sempat tanya begini, oh gitu ya, kok dibelain malam-malam ya, hebat ya, kenapa enggak besok begitu? Saya jawab saja, ya karena besok kita enggak tahu masih hidup atau tidak. Jadi kalau malam kita masih bisa ibadah ya kenapa tidak? Betul ya? Saya pikir kita setuju ya bahwa kita enggak pernah tahu ya apakah besok kita masih hidup atau tidak. Kita merencanakan banyak hal di hari esok. Saya juga merencanakan untuk melanjutkan pelayanan doa pagi. Saya sudah set up malam ini sehingga besok tidak perlu terlalu terburu-buru karena malam ini pasti juga tidurnya agak terlambat gitu. Tetapi saya juga enggak pernah tahu apakah saya bisa bangun besok pagi. Maksud saya bukan kerinan, do you know what is the meaning of kerinan? Bukan. Kalau saya bilang enggak bisa bangun itu belum tentu saya masih hidup besok pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan hal ini, maka kita akan menyadari satu hal bahwa betapa tidak berdayanya kita menentukan jalan hidup kita. Sudah setuju dengan saya? Nah, kalau setuju bisa seperti Bu Lina tuh, ngangguk-ngangguk begini, Bu Lina Linggo tuh ngangguk-ngangguk, jadi saya ngerti kalau saudara saya pikir, keterbatasan kita mengetahui hari esok, ketidaktahuan kita mengenai jalan hidup kita, itu harusnya menyadarkan kita tentang betapa pentingnya dan harusnya kita bersandar kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab memberitahu dengan jelas kepada kita semuanya. Saya tidak ingin panjang lebar dalam menyampaikan firman malam hari ini karena saya tahu ini sudah larut malam begitu dan saudara pasti juga akan beraktivitas besok sehingga ini adalah kasih karunia Tuhan karena khotbahnya ya paling lama setengah jam. Itu kasih karunia ya, khotbah setengah jam gitu ya. Jadi karena khotbah yang disukai jemaat itu kan khotbah yang pendek, yang cepat. Jadi saya ingin memaksimalkan waktunya saja dan semoga Tuhan memberi kita semuanya kekuatan agar kita tidak ngantuk. But anyway, sama-sama kita lihat di dalam bagian firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Amsal pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama. Biasanya kalau di doa pagi di IG saya ada Pak Sam yang bantu-bantu untuk tampilkan lirik pujian. Nah kali ini tidak tahu apakah mungkin bisa dibantu tampilkan ayat firman Tuhan atau mungkin tidak perlu dibantu karena semua sudah pada pegang Alkitab. Saya mengapresiasi saudara semuanya ya, yang luar biasa. Mau malam-malam apalagi ini Oma Feni Wijanarko yang
sudah tidak lagi muda, tetapi semangatnya melayani Tuhan luar biasa. Saya berdoa supaya kiranya senantiasa dianugerahkan kesehatan eee, dari Tuhan ya, Bu Feni ya. Baik, Amsal pasal 27 ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara. "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Saya ulang sekali lagi, "Janganlah memuji diri karena esok hari." Nah, garis bawahi kalimat ini, "Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Satu lagi di Yakobus pasalnya yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, bisa dibuka dari surat 1 Petrus saja, langsung balik satu lembar, itu sudah ketemu Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan 14. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Dua ayat yang tadi barusan kita baca, di samping ada banyak sekali ayat yang lain yang juga menyiratkan hal yang sama, memberitahu kepada kita bahwa betapa rapuhnya hidup kita, betapa fragile-nya hidup kita. Sehingga ini semua harusnya menyadarkan kepada kita bahwa ketidaktahuan kita akan hari esok, maka hendaknya kita senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap perencanaan kita semuanya. Saudara, yang menarik begini, ternyata waktu saya mempelajari firman Tuhan dalam keterbatasan saya mengetahui satu hal, bahwa memang kita itu tidak didesain Tuhan untuk mengetahui semua hal. Saya ulang sekali lagi, kita ini tidak didesain Tuhan untuk mengetahui semua hal, apalagi mengetahui hari esok. Pengkhotbah bahkan berkata, Allah itu sengaja menutupi hari depan supaya kita tidak mengetahuinya, agar kita berjalan day by day bersama dengan Dia. Jadi memang kita tidak didesain Allah untuk mengetahui semua hal. But at least kita didesain Tuhan untuk tahu satu hal ini. Untuk tahu apa? Yaitu untuk mengetahui bahwa hidup kita itu ada di dalam genggaman rancangan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, kita ini tidak didesain untuk tahu semua hal. Usaha untuk mengetahui semua hal hanya akan menjerumuskan kita kepada kesalahan demi kesalahan dalam hidup. Tapi at least kita didesain Tuhan untuk satu hal, yaitu mengetahui bahwa kita ini hidup di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan, dan rancangan Tuhan itu pasti berjalan dalam hidup kita. Dan menurut saya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu satu hal itu saja, dan sekalipun kita tidak mengetahui hal-hal yang lainnya di dalam hidup kita, maka harusnya itu membuat kita cukup untuk menjalani hidup di dalam damai sejahtera. Oleh karena apa? Rancangan Tuhan yang baik itu berjalan dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Even kita tidak tahu semua hal di dalam kehidupan kita, tapi at least kita tahu satu hal saja, yaitu bahwa ada tangan Tuhan yang menggenggam menopang hidup kita. Maka itu cukup, paling tidak harusnya cukup bagi kita untuk menjalani hidup kita ini di dalam damai sejahtera. Coba perhatikan baik-baik di Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-16. Ayat ini dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa hidup orang percaya itu ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan, dan rancangan Tuhan itu yang terjadi, Ia menetapkan setiap hari-hari yang akan kita jalani. Mazmur 139 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan, "Matamu, mata Allah, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Saya ulang sekali lagi, thank you, ini sudah ada teksnya juga di sini. "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Saya mendapatkan ayat ini di dalam renungan pagi saya beberapa tahun yang lalu, saudara, di awal-awal saya pelayanan sebetulnya. Dan ayat ini menjadi salah satu ayat yang menopang saya dalam menjalani hidup saya. Kenapa begitu? Karena waktu saya selidiki, baca ulang-ulang, meminta Tuhan untuk menuntun saya mengerti satu ayat ini. Waduh, ayat ini benar-benar menyukakan hati. Ayat ini benar-benar menjadi jaminan saya.
Kenapa begitu? Perhatikan baik-baik. Mata Allah melihat selagi aku bakal anak. Kalau kita menelisik ke dalam terjemahan Ibraninya, maka kita akan tahu bahwa kata bakal anak yang dimaksudkan itu adalah ketika kita belum jadi anak. Maksudnya sel pertama ketika sperma dengan ovum ketemu, gitu, sperma papa dengan ovum mama kita ketemu, ketemunya di mana? TP, enggak ya, toh. Ya tentu di dalam rahim ya. Eh, itu kemudian ini membentuk satu sel yang namanya embrio atau festus. Sebelum itu bahkan ada yang disebut dengan zigot. Nah, kalau ini pelajaran pelajaran biologi SMP kalau saya tidak salah, mungkin Vincent masih mengingat ini, zigot. Nah, rupanya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita jadi zigot, sebelum sel sperma dengan ovum itu ketemu lalu terbentuk satu sel bakal anak itu. Tahukah saudara, mata Allah telah memandang kepada kita. Perhatikan baik. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Kata bakal anak itu maksudnya sebelum jadi anak. Sebelum kita jadi zigot. Sebelum bahkan kita jadi embrio atau festus. Mata Allah melihat kepada kita. Saudara perlu ketahui dan ingat bahwa Mazmur ini adalah kitab puisi yang artinya ayat-ayat di dalamnya, tulisan-tulisan di dalamnya itu seringkali dituliskan dengan bentuk-bentuk majas dan gaya-gaya bahasa tertentu seperti halnya kitab puisi pada umumnya. Dan sehingga kalau dikatakan mata Allah melihat selagi aku bakal anak sebelum jadi anak. Nah, kita mungkin perlu bertanya, loh, kalau kita belum jadi anak, lah kita jadi apa? Betul ya? Kalau kita belum jadi anak, kita jadi apa? Berarti kan kita belum ada. Lalu bagaimana mungkin mata Allah itu memandang kepada sesuatu yang belum ada? Nah, inilah uniknya kitab puisi, kita tidak bisa tafsirkan ini secara letterlek. Kita perlu mempelajarinya. Dan waktu saya mempelajarinya, saya tahu satu hal, bahwa ternyata begini yang disebutkan, mata Allah memandang kepada kita sebelum kita ada, maksudnya adalah bahwa kemahatauan Allah itu bahkan membuat dia mengetahui hal-hal yang belum ada sekalipun. Saya ulang sekali lagi. Kemahatauan Allah membuat dia mengetahui segala sesuatu, bahkan yang belum ada. Perhatikan baik-baik. Artinya begini, sebelum kita ada, kita telah terlebih dahulu ada di dalam pikiran Allah. Dan di dalamnya itu, Allah telah merancangkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mempelajari satu frase ini saja, saya berdoa supaya saudara menangkap sesuatu yang saya tangkap beberapa tahun yang lalu ketika saya mempelajari ini. Betapa jaminan pemeliharaan Tuhan diberikan kepada kita, bahkan sebelum kita ada. Kalau kita terlebih dahulu ada di dalam pikiran Allah, maka apa yang dipikirkan Allah tentang kita, anak-anaknya, tentu segala sesuatu yang baik. Nah, puji Tuhan ada yang amin ya. Bu Susan Ong kayaknya bilang amin tadi itu. Puji Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Bahwa sebelum kita ada, Allah telah terlebih dahulu taruh kita di pikiran dan hatinya. Dan apa yang dipikirkan tentang kita di hati dan pikiran Allah adalah pasti sesuatu yang baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau Allah mengetahui kita, mengenal kita sebelum kita ada, itu bukan hanya bicara soal kemahatauannya saja, tapi juga bicara soal kedaulatannya atas rencananya dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi ya, bahwa kalau dibilang bahwa Allah itu melihat kepada kita sebelum kita bakal anak, bukan hanya bicara soal prapengetahuan Allah saja, bukan itu, tapi juga bicara soal kedaulatan Allah, rancangan Allah yang tidak mungkin bisa gagal di dalam hidup kita. Nah, ayat-ayat berikutnya, maksud saya frase berikutnya di ayat ini akan memperjelas hal ini. Coba saudara perhatikan lagi di Mazmur 139, ayat yang ke-16, saya akan melanjutkan pembacaan di ayat ini. Dan dalam kitabmu, perhatikan baik, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya ulang sekali lagi ya, dalam kitabmu semuanya tertulis. Apa yang tertulis di dalam kitabnya Tuhan yang dimaksud dengan kata semuanya, dijelaskan di bagian berikutnya, yaitu hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya tahu hidup sudah sulit.
Jadi saya tidak ingin mempersulit saudara dengan pembacaan Alkitab ini. Saya ingin memudahkan saja apa maksud dari apa yang baru saja kita baca. Perhatikan baik-baik. Alkitab berkata bahwa dalam kitabnya Tuhan semuanya tertulis. Apa yang tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Contohnya begini. Hari ini hari apa ya saudara ya? Rabu ya, hari Rabu. Besok hari apa saudara? Kamis. Kamisnya kapan? Besok. Ya nanti malam lah, jam 12. Ya oke lah gitu. Nanti malam. Kamisnya sudah ada apa belum saudara? Kamisnya sudah ada atau belum? Kalau hari ini Rebo dan Kamisnya itu besok, nah Kamisnya sudah ada atau belum? Saya ulang ya, saya ulang ya. Ini usaha saya untuk mempermudah sebetulnya. Maafkan saya kalau jadi semakin rumit ya. Saya ulang ya. Ini kan hari Rabu. Hari Kamis kapan? Besok. Berarti Kamis itu sudah ada atau belum hari ini? Belum. Kapan adanya? Nanti malam ya, besok. Betul ya? Tapi Alkitab berkata dengan jelas begini. Di dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi meskipun ini hari masih Rabu, Kamisnya masih besok. Tapi tahukah saudara, di dalam kitabnya Tuhan itu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai pada kesudahan zaman, semuanya itu telah dituliskan dalam kitabnya Tuhan. Maksudnya adalah semuanya itu telah ada di hadapan Tuhan. Semuanya telah dirancang Tuhan, dan apa yang dirancangkan Tuhan pada hari-hari depan kita itu tidak akan pernah gagal. Coba lihat Alkitab yang ada di tangan saudara ya. Coba lihat Alkitab di tangan saudara. Ini kan ada kitab Kejadian yang menuliskan segala sesuatu di awal penciptaan. Lalu kemudian diakhiri dengan kitab apa? Wahyu yang bicara soal akhir dari segala sesuatu. Perhatikan baik. Dari Kejadian, dari awal mulanya sampai dengan pada akhirnya, yaitu Wahyu, semuanya telah dicatat Tuhan. Dan harusnya ketika kita pegang Alkitab, di saat yang sama kita mengetahui bahwa di hadapan Tuhan, semua hari-hari yang akan kita lalui, semuanya telah ada dan pasti akan digenapi seturut dengan rancangannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita ingat ketika kita diingatkan Tuhan mengenai kedaulatan Tuhan, mengenai rancangan kekal Tuhan. Yang pertama, bahwa rancangannya itu tidak akan pernah gagal. Amin, saudara? Tidak akan pernah gagal. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa apa yang dirancangkan Allah tidak mungkin bisa gagal. Bahkan saya mau beritahu sama saudara, kalau ada rancangan-rancangan atau rencana-rencana hidup kita yang hari ini nampaknya gagal oleh karena pandemi dan yang lain-lain, dengar baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua itu, apa yang terjadi hari ini tidak akan menggagalkan rencana Tuhan mengenai hidup kita di hari esok. Saya ulang sekali lagi ya. Apa yang terjadi di hari ini tidak akan bisa menggagalkan apa yang telah dirancangkan Tuhan bagi hidup kita di hari esok. No, justru sebaliknya. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi hari ini dalam hidup kita, semua itu menjadi bagian dari penggenapan Allah atas rancangannya di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya melalui apa yang saya sampaikan ini, paling tidak yang pertama, kita berhenti untuk khawatir tentang hari esok. Saya ulang sekali lagi ya, kita berhenti untuk khawatir tentang hari esok. Kekhawatiran ini memang bukan hal yang berdosa sih sebetulnya, ini manusiawi saja. Tetapi kalau saudara begitu sangat khawatir sampai-sampai lupa ada Tuhan yang merancangkan dan menata hidup kita, maka itulah letak dosa kita. Saya ulang sekali lagi ya, khawatir itu nggak dosa. Tapi kalau karena begitu sangat khawatir, sampai-sampai kita lupa kita punya Tuhan yang merancang hidup kita, maka disitulah letak dosa kita. Jadi dengan mengetahui bahwa Allah itu merancangkan hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya, semuanya itu telah ada dalam kitabnya Tuhan. Maka yang pertama haruslah membuat kita berhenti untuk terlalu khawatir tentang hari esok. Saudara, bukan tanpa alasan, Injil-Injil mencatat tentang kenapa kita tidak perlu khawatir. Dikatakan bahwa kekhawatiran kita juga tidak menambahkan satu hasta pun. Satu hasta itu 45 cm di dalam rentang hidup kita. Dikatakan bahwa tidak ada gunanya kita khawatir tentang hari esok.
Maka dengan mengetahui bahwa kita ini berjalan di dalam rancangan Tuhan, bahwa hari-hari yang akan kita lalui itu semua ada dalam kitabnya Tuhan, dan apa yang dirancangkan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita, maka hendaknya kita berhenti untuk terlalu khawatir tentang hari esok. Jangan terlalu berhemat demi hari esok yang bahkan kita belum tentu menjalani. Sampai-sampai persembahan hemat, sampai-sampai misalnya digerakkan Tuhan untuk misalnya ya menjadi bagian berkat bagi orang lain. Kita tahan-tahan gara-gara apa? Nanti ya apa ya besok? Nanti sekolahnya anak-anak besok gimana? Nanti kemudian kalau ini dan itu gimana? Kita terlalu khawatir tentang hari esok. Bahkan kadang-kadang kita khawatir tentang 10, 15 tahun di masa yang akan datang dalam hidup kita. Padahal besok saja loh kita belum tentu hidup. Saya tidak mengatakan ini dengan maksud supaya kita nikmati saja hidup ini. Toh kita nggak ngerti hari esok seperti apa. Selagi kita bisa nikmati, nikmati saja. Saya tidak mengatakan itu sehingga kemudian seolah-olah ini menjadi fatalisme. Tidak. Saya mau bilang sama saudara, mari jalani hari day by day dengan percaya bahwa the next day ada Tuhan yang akan menolong kita. Bukankah kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini? Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu bagaimana rasanya orang tua merindukan masa depan yang baik untuk anak-anak. Kadang-kadang kita sudah save money untuk hari depan anak-anak. Kita sudah invest uang sekolah anak-anak dan yang lainnya. Itu baik selagi kita memiliki, selagi kita punya eh, budget untuk semua itu baik-baik saja. Tapi ingat baik-baik, lebih daripada apa yang semua kita pikirkan tentang hari depan anak kita, ada Tuhan yang merancangkan masa depannya. Dan kepada Dia harusnya kita menyerahkan, menyandarkan masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, pelayanan kita, dan semuanya. Jadi yang pertama, ketika mengetahui bahwa Allah kita itu menata hari depan kita, maka harusnya itu membuat kita berhenti untuk terlalu khawatir tentang hari esok. Saudara, saya ingin berbagi satu hal sebelum saya nanti menutup firman ini. Dulu waktu saya awal-awal pelayanan, saya awal-awal pelayanan melayani di gereja yang sederhana, gerejanya sederhana sekali dan jemaatnya juga sederhana. Maksud saya gerejanya sebetulnya secara fisik itu baik, 3 lantai, gitu. Lalu alat musiknya sudah lengkap, kualitas sound systemnya ya oke lah, oke gitu ya. Tetapi jemaatnya sangat sederhana sekali. Tuhan menitipkan kepada kami jemaat-jemaat yang sangat sederhana. Maksud saya sederhana itu adalah bahwa mereka masih harus berjuang untuk kehidupan. Satu hari demi satu hari mereka harus terus berjuang. Beberapa di antara mereka itu penjual-penjual yang ada di pasar. Jadi gereja saya dulu yang awal itu di Simo Langit, Jalan Simo Langit, deket-deket Simo Gunung, karena gunung kan deket langit ya, saya mendekati langit ya, di daerah-daerah situ. Saya pelayanan di situ, saudara dikasih Tuhan, dan itu gereja yang sangat sederhana. Saya masih ingat tuh, 1 bulan saya diberi berkat sampai engkau 300.000 loh. Saya diberi berkat 300.000 untuk hidup 1 bulan itu. Memang makan kami para pelayan-pelayan Tuhan untuk makan kami memang disediakan. Jadi ada catering yang kirim ke kami. Tapi come on, meskipun waktu itu beberapa belas tahun yang lalu, uang 300.000 juga sama saja. Artinya kalau kita mau bawa ke mall juga mau beli apa gitu loh. Makanya saya sampai nggak berani pacaran tuh waktu itu. Serius, saya nggak berani pacaran. Memikirkan untuk menikah saja saya nggak berani. Beneran beneran. Satu kali tuh ya Saudara, saya diminta untuk melayani ibadah tutup peti, lalu ibadah penghiburan beberapa hari, saya terus yang melayani, dan itu adalah, oma dari sahabat saya, yang mana papanya sahabat saya ini punya toko emas di Surabaya. Sehingga Saudara Saudara bisa ini ya, bisa bayangkan, itu adijasa waktu itu, ruang VIP-nya sedang full, sehingga menggunakan ruang yang di luar itu, tetapi itu ditutup tenda rapat, lalu kasih AC, jadi kira-kira 3 atau 4 ruangan itu dikasih AC, sehingga meskipun di luar nggak di VIP room, tapi dingin, lalu semua makanan yang enak-enak tersedia di sana. Waduh, itu hiasannya sudah keren sekali, bunga-bunga seger itu ada di sepanjang ruangan yang dipakai itu.
Saya sampai mikir begini, waktu saya melayani ya, sebelum saya pelayanan, saya duduk, lihat dekorasinya, saya mikir begini, "Tuhan, ini aku menikah, mosok dekorasinya kalah sama orang mati?" Saya pikir begitu sudah. Benar, karena apa? Nggak pikir bisa menikah, punya masa depan, nggak mikir sama sekali. Jujur saja di awal-awal pelayanan agak mengkhawatirkan masa depan, karena dulu saya itu pekerja yang menurut saya giat. Saya satu hari kerja 2 kali, bayangin tuh. Pagi saya ngantor, malam saya main band di kafe-kafe, saya main band, saya main drum, di kafe-kafe, di pub. Saya keliling Surabaya, Bali, saya keliling begitu dengan teman-teman. Dulu zaman-zaman saya masih seusia Pak Frans ini. Pak Frans ini kan masih 20-an ya. Saya kerja 2 kali tuh. Jadi saya pagi pulang jam 3, jam 4 malam gitu, dari pagi ya, jam 3, jam 4 subuh, dari pub, dari kafe gitu. Tidur sebentar, lalu kerja ngantor lagi. Itu yang saya lakukan, dan saya lakukan itu 4 tahun penuh. Dan saya nggak pernah ngomel, karena saya giat, saya senang gitu loh. Lalu kemudian pelayanan cuman dapat berkat 300.000. Waktu itu memang agak mengkhawatirkan, serius. Tapi saya berjalan, berusaha untuk menghidupi day by day bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menata semuanya. Tuhan menata semuanya. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini tidak akan mengubah apapun tentang rancangan Tuhan mengenai kita di hari depan kita. Jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi pandemi yang ada. Memang saya bisa memahami, beberapa pebisnis mengeluh, bahkan juga beberapa orang cerita ke saya pendapatannya menurun bahkan sampai 60-70%. Ada salah satu teman saya yang punya toko elektronik terpaksa tutup tokonya dan mengalihkan bisnisnya dengan bisnis apa? Kuliner. Katanya sekarang ini elektronik lesu bukan main, ancur-ancuran. Barang nggak bisa kirim dan seterusnya. Orang juga kemampuan belinya juga sangat amat menurun, apalagi dia bisnisnya yang di high end, di audio yang high end. Sehingga dia tutup, akhirnya dia buka bisnis apa? Kuliner. Dan itu pun dia juga struggling. Tapi maksud saya begini, apa yang terjadi hari ini dalam hidup kita tidak akan mengubah apapun di hari depan kita. Sebab tidak ada rancangan Tuhan yang bisa digagalkan oleh apapun juga. Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah penggenapan atas apa yang Tuhan akan berikan bagi kita di masa depan. Apa itu? Kita tidak tahu. Dan saya mau bilang sama saudara, bahkan kita tidak perlu tahu. Jalani saja day by day bersama dengan Tuhan. Tetap bersandar dan berserah penuh kepada Allah yang menggenggam hidup kita. Kepada Allah yang menopang hidup kita. Kepada Allah yang menata jalan hidup kita. Saya berdoa supaya kita semuanya malam hari ini diberkati Tuhan, sehingga kita tidur bisa lebih tenang. Sehingga kita bisa lebih damai hati kita. Dengan cara apa? Mengetahui bahwa ada rancangan Tuhan yang sedang dijalankan Tuhan, bahkan di tengah situasi yang paling sulit pun di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Yang terakhir yang saya hendak mau sampaikan kepada saudara, harusnya dengan mengetahui bahwa kita ini berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka itu membuat kita bersyukur. Bahkan sekalipun jika kita tidak mengetahui hari esok. Tetapi paling tidak kita diberitahu oleh Alkitab bahwa apa yang dirancangkan Tuhan tentang hidup kita di hari esok adalah segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudara, ini cerita yang terakhir ya sebelum saya menutup khotbahnya. Beberapa hari yang lalu, puji Tuhan saya diberkati bisa liburan dengan keluarga. Ya saudara tahulah liburannya hamba Tuhan itu kan nggak jauh-jauh dari berkat Tuhan. Artinya ya itu surprise saja dari Tuhan. Tiba-tiba saya bersama dengan keluarga diajak untuk liburan. Nggak cuma begitu, dikasih uang saku juga. Pak, ini uang sakunya untuk selama liburan. Bahkan uang parkir aja disediain. Udah. Saya sampai, aduh, saya sampai, masa begitu melasnya hidup saya ini, saya pikir. Tetapi ya, saya terima saja sebagai berkat Tuhan. Saya, ya oke, okay, saya terima. Kami jalan-jalan. Lalu waktu di Nusa Penida, di Bali, saya itu ngobrol sama driver yang ngantar kami ke Nusa Penida, itu di Nusa Penida. Dia cerita, wah sekarang sepi Pak, dulu itu ya, satu hari saya bisa 4 kali keliling, jemput tamu, nganter tamu. Sekarang itu, waduh, kasihan. Banyak teman-teman yang ambil mobil untuk bisnis ini, traveling sekitar Nusa Penida. Semua rata-rata dari mereka itu sudah diambil oleh leasing mobilnya, ditarik oleh leasing. Kami tidak ngerti itu gimana nanti bisa bayar bulan depan. Jangan-jangan mobil saya yang bulan depan ditarik, katanya begitu. Saya bisa apa? Saya cuma bisa bilang,
Pak, percaya saja sama Tuhan. Tuhan yang menata hidup kita, Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Sudah tahu responnya mengagetkan saya. Dia bilang begini, iyalah Bapak punya banyak uang, bisa jalan-jalan ke Nusa Penida, ke Bali, nggak khawatir soal hari esok. Dalam hati, apa perlu tak ceritani atau beban saya untuk hari esok? Kan nggak perlu juga, saya kan judulnya nggak mau curcol sama dia. Lah masa saya mau nangin, kamu nggak ngerti sih bebanku, masa saya mau gitu ya? Ya iya, dia saya cuman tapi maksud saya begini, banyak orang hari ini sedang ketakutan tentang hari esok. Tapi malam hari ini firman Tuhan menguatkan kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Dengar baik, apa yang sedang saudara akan hadapi hari esok tidak akan mampu menggagalkan rancangan Tuhan bagi hidup saudara. Apa yang terjadi hari ini bahkan juga tidak mengubah kehidupan kita di hari esok. Justru semuanya menjadi jalan penggenapan tentang apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Percaya satu hal saja, bahwa apa yang dirancangkan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.